Unit Reserse Kriminal Polsek Jatiuwung menangkap pelaku curanmor di Kelurahan Gendasari, Jatiuwung, Kota Tangerang. Pelaku ditangkap setelah warga berteriak ke tim patroli yang sedang memantau situasi Kamtipmas di wilayah ini. Mendengar teriakan warga, pelaku melarikan diri. Polisi sempat memberikan peringatan saat mengejar pelaku. Setelah terlibat kejar-kejaran, akhirnya pelaku ditangkap di sebuah kontrakan. Dua pelaku langsung digelandang ke Polsek Jatiuwung beserta sejumlah barang bukti. Ini adalah kerja keras yang selama ini kami lakukan, sehingga bisa mengurangi bebannya masyarakat yang selama ini selalu kehilangan motor. Alhamdulillah, pada malam hari ini, kerja keras yang selama ini kita lakukan membuahkan hasil kembali. Padahal 2 minggu yang lalu kami juga melakukan penangkapan yang sama di tempat yang berbeda. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 set kunci letter T, 3 anak kunci, serta sepeda motor hasil curian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Viral, seorang pria dikejar warga hingga naik ke atap rumah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sempat diduga maling, pria tersebut rupanya baru saja cekcok dengan temannya. Ayo Pak! Jatuh dia! Woi, jatuh! Warga mengejar dan meneriaki maling terhadap seorang pria di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Ini maling naik ke genteng nih, gokil. Aksi kejar-kejaran bahkan hingga melompat dari satu atap ke atap rumah warga lainnya. Beruntung aksi main hakim massa dapat dilerai petugas Polsek Tanjung Priok yang tiba di lokasi. Polisi membantah pria yang dikejar warga hingga ke atap adalah maling. Pria yang bekerja di perusahaan reklame itu awalnya terlibat cekcok dengan temannya karena masalah pekerjaan. Namun situasi memanas hingga pria tersebut dikejar dan diteriaki maling oleh rekannya hingga membuat warga ikut mengejar. Kejadian karena AS ini ketakutan, akhirnya dia lari ke atap rumah warga, dari satu atap ke atap yang lain, sampai warga masyarakat sekitar Ancol Selatan mengejar dan mendapatkan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan sempat mengalami tindakan kekerasan dari warga setempat. Sempat dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk dimintai keterangannya, korban akhirnya dibawa ke RSUD Koja karena terluka di kepala dan lengan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah angkot terlibat tabrakan dengan 2 truk. Akibatnya 2 orang mengalami luka ringan dan 1 korban yang merupakan sopir menderita luka berat. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan 2 truk terjadi di Jalan Raya Jakarta, tepatnya di Kampung Nambo, Cirwas, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu malam. Kejadian bermula saat angkot melaju dari arah kanan dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang truk hingga tabrakan tak terhindarkan. Angkot pun ringsek karena terhimpit 2 truk. 2 penumpang dilaporkan menderita luka ringan, sementara sopir angkot menderita luka berat karena terjepit badan mobil. Jadi ada 2 truk dam sama truk diesel muatan pupuk, satunya angkot. Jadi korbannya ada 3, yang parahnya ada 2, yang selamat 1, total 3 korban. Sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Hermi. Korban selanjutnya dievakuasi warga setempat dan dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Truk kontainer bermuatan bak pengangkut batu bara menabrak tiang reklame hingga roboh ke jalan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat reklame terjatuh, lalu lintas di lokasi sepi sehingga tidak mengenai kendaraan lain. Diduga tidak melihat tiang reklame di atas pembatas jalan, truk kontainer bermuatan bak pengangkut batu bara menabrak tiang reklame hingga roboh di Jalan Raya Sultan Agung, Pondok Ungu, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Beruntung, tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Yang ngangkut batu bara lah. Bara. Ini nabrak apa sih, Don? Ya? Nabrak apa?
Dia nabrak tiang reklame yang di tengah jalan itu, Pak. Tiang reklame. Ya. Tapi ada korban nggak, Dan? Nggak ada, korbannya nggak ada. Nggak ada. Nah, untuk reklamenya kita udah pinggirin. Ya. Jadi kita pakai satu jalur aja. Kondisi truk kontainer serta papan reklame yang melintang di jalan membuat arus lalu lintas dari arah Kranji menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup parah hingga 3 km lebih. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan satu arah. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pasuruan Barat, Jawa Timur, terekam CCTV. Kecelakaan melibatkan 6 kendaraan, 4 truk, 1 mobil pickup, dan motor. Akibat kejadian ini, 1 truk terguling dan terbakar, sementara 3 korban terluka. Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini abang ada apresiasi jalan abang. Pemirsa, kantor imigrasi Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sederhanakan proses kedatangan penumpang di bandara maupun di pelabuhan internasional dengan sistem digital. Penerapan sistem All Indonesia merupakan integrasi layanan digital yang mencakup pemeriksaan imigrasi, deklarasi barang, dan protokol kesehatan. Sistem ini merupakan hasil sinergi antara Ditjen Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Kesehatan, dan Badan Karantina Indonesia. Modernisasi layanan publik ini bertujuan menyederhanakan proses kedatangan penumpang di bandara maupun di pelabuhan internasional. Dengan sistem All Indonesia, penumpang dapat mengisi formulir secara daring 3 hari sebelum tiba, sehingga proses di pintu masuk menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia wajib melakukan pengisian All Indonesia. Pengisian bisa dilakukan 3 hari sebelum kedatangan ke Indonesia. Pengisian juga dapat dilakukan melalui aplikasi All Indonesia ataupun website di laman allindonesia.imigrasi.go.id. Kita simak informasi mancanegara, pemirsa. 3 penambang tewas saat menggali terowongan untuk mencari emas di pegunungan sebelah barat Manai saat 2 gempa bumi dahsyat menerjang pantai Filipina Selatan. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 mengguncang 20 km dari lepas pantai kota Manai di wilayah Mindanao. Sementara gempa susulan dengan kekuatan mencapai magnitudo 6,7 mengguncang wilayah yang sama beberapa jam kemudian. Gempa awal merusak rumah sakit dan sekolah hingga memutus aliran listrik dan memicu evakuasi warga daerah pesisir di dekatnya. 3 penambang yang sedang mencari emas diketahui tewas saat terowongan runtuh. Menurut pejabat penyelamatan dari kota Pantukan,
Satu anak tewas dalam kebakaran kios di kota Metro Lampung. Peristiwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kak, ada kabel, Kak. Udah, Ri. Dulu. Ya Allah, sebuah bangunan bekas kios di kota Metro Lampung terbakar Sabtu pagi. Api cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bekas kios. Akibat peristiwa ini, anak pemilik bangunan bernama Robi Mesya tewas terbakar. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri karena saat kejadian korban sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Damkar dinas kebakaran, alhamdulillah datang, diatasin sampai 2 mobil datang damkar. Selesai masalah itu kan, api udah reda, begitu ditanya apakah ada orang. Kan gak ada yang tahu kalau ada orang enggaknya, karena ini kan dulu bekas warung udah kosong, karena yang isi anaknya gitu. Begitu dibongkar sama orang damkar, ada yang satu yang kebakar meninggal. Sudah meninggal lah kebakar. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro untuk diautopsi. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Para pengungsi korban kebakaran di Pancoran, Jakarta Selatan mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam selain juga makanan. Meski rumah mereka sudah rata dengan tanah, mereka masih berusaha mengumpulkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak sedikit warga yang kehilangan seluruh harta benda mereka karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Sebanyak 450 jiwa dari 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Posko pengungsian didirikan BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong di sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu pengungsi mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam. Iya, sama suami, anak 2. Iya. Ibu, mungkin yang dibutuhkan di pengungsian saat ini apa aja sih yang dibutuhkan? Iya, kayaknya tempat sabun itu, anduk, terus bantal, pakaian juga gitu. Sementara bantuan telah diberikan dari Dinsos dan PMI Jakarta Selatan seperti higien kit dan pakaian bekas layak pakai. Untuk kebutuhan sanitasi, kita sudah mendapat bantuan dari PMI Jakarta Selatan dan juga dari BPBD. Nah, jumlahnya ini akan kita sampaikan, kita gabung, ya, karena masing-masing kalau kita langsung distribusikan tidak mencukupi, dari PMI tidak mencukupi, dari BPBD tidak mencukupi. Tapi kalau dua-duanya sudah kumpul, kita akan distribusikan, ya, kita akan distribusikan ke warga per jumlah kakaknya. Membantu masyarakat yang terkena korban gitu ya. Dari kami higien kit, kemudian juga ada juga bantuan-bantuan lain. Apapun yang Pak Lurah minta akan kami bantu sedemikian rupa karena ini adalah warga kami juga. Bapak mungkin sedikit, itu kan saya lihat di belakang udah ada bantuannya. Iya. Boleh mungkin boleh kasih Pak itu bantuannya ada apa aja? Iya, itu higien kit, ada pakaian dalam, kemudian ada pakaian biasa, kemudian ada sembakonya, ada juga sikat gigi, kebersihan, ini semuanya, sabun juga ada. Itu mobil atau lagi tuh? Sebelumnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi menangkap pelaku curanmor di Tangerang, Banten. Usai terlibat kejar-kejaran, pelaku akhirnya berhasil diringkus.